Setiap anak telah terinstal pokok kebaikan dalam dirinya, yaitu kecenderungan pada hal-hal positif. Orang tua dan pendidik bertugas memantiknya supaya muncul keluar. Nah, sudah lahir dengan fitrahnya. Jika dulu kita mengenal bahwa anak itu lahir seperti kertas kosong, putih, bersih, lalu kita mencetaknya sehingga anak-anak sukses, berhasil, itu salah. Ternyata Allah sudah menginstal fitrah pada anak. Kita hanya memantiknya saja. Cara memantiknya itu dengan kita tahu kebutuhan anak-anak, tahu apa saja fitrah anak. Jadi kita tahu bagaimana mau memposisikan anak. Nah, yang kedua adalah keutamaan mendidik anak. Tiada satu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Fenomena sekarang mungkin ya, seperti yang Ustadz Aad sampaikan, bahwa orang tua mati-matian mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya, tapi sampai mengabaikan pendidikan. Sehingga mungkin dari segi pendidikan, saat ini kita mengalami kemunduran. Alhamdulillahnya angin segar untuk kita bahwa sekarang banyak orang tua yang menyadari bahwa pendidikanlah yang utama. Nah, di mana tempatnya? Rumahlah tempat pendidikan yang pertama, dan orang tua adalah pendidik utamanya. Seperti hadis riwayat Bukhari ya, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Mungkin ketika orang tua banting tulang, mencari nafkah untuk memenuhi segala kebutuhan, kita menitipkan anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah yang baik, yang sesuai dengan visi misi keluarga. Anak-anak kita mendapatkan stimulasi yang baik, mendapatkan pendidikan yang baik, tapi rumahlah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Ketika anak sudah dididik sebaik apapun di sekolah, ketika kembali ke rumah, orang tuanya tidak bisa mengkondisikan hal yang sama seperti di sekolah, maka anak-anak tuh belum tentu tumbuh berkembang seperti yang kita harapkan. Seperti yang Pak Edi sampaikan ya pada webinar pertama, bahwa harus ada interaksi antara orang tua, guru, dan masyarakat untuk melahirkan fitrah peradaban yang baik di masa depan. Ya, selanjutnya, nah akhirnya si makhluk kecil bernama COVID-19 ini memaksa kita untuk membersamai anak di rumah. Kenapa 7 tahun pertama itu begitu penting? Yang pertama adalah the beginning of life. 7 tahun pertama, 0 sampai 7 tahun itu kelekatan antara ayah bunda harus didekatkan. 0 sampai 2 perintah Allah untuk menyusui. Jadi anak laki-laki atau anak perempuan dekatkan pada ibunya. Lalu setelah itu sampai 7 tahun dekatkan pada ayah dan ibunya. Di beberapa negara maju mungkin kayak seperti Norwegia, ya Swedia, sudah pemerintahnya sudah memberikan libur untuk ibu bekerja selama setahun, itu pun dengan bayaran ya. Dan ayah pun diberikan waktu libur untuk mendampingi anak-anak di awal masa hidupnya. Dan hasilnya itu pemuda-pemuda di sana tumbuh dengan prestasi yang lebih baik, emosinya lebih stabil, sehingga melahirkan anak-anak yang berprestasi. Anak-anak yang bahkan kriminal pun menurun gitu, karena stabilnya emosi anak-anak di negara maju. Mungkin suatu saat Indonesia pun bisa melakukan itu ya. Yang kedua, quality of bonding. Nah, kita lupa ya kalau misalnya saat ini ayah bundalah sosok yang dibutuhkan oleh anak di rumah. Salah satunya adalah berdampak pada identifikasi gender. Kalau sekarang lagi heboh LGBT, lagi heboh banyaknya perempuan berpakaian laki-laki, laki-laki berpakaian perempuan, yuk kita cek lagi. Jangan-jangan 7 tahun pertamanya kita kurang membersamai anak-anak. Dan jadi sebaiknya tuh usia 3 tahun tuh si anak tuh sudah bisa mengatakan bahwa aku tuh laki-laki, aku itu perempuan, dengan melihat peran yang ditunjukkan oleh ayah bundanya. Nah, yang ketiga ada the basis of further education. Nah, ketika 7 tahun pertama ini sebagai fondasi tadi sudah kuat,
sudah dijaga fitrahnya, sudah dipantik fitrahnya, perkembangannya sudah sesuai dengan tahapannya, maka insya Allah 7 tahun berikutnya sampai nanti masa hidupnya akan lebih mudah kita mendidiknya. Yang keempat, the limited time to akil balik. Nah, balik itu kan sekarang mungkin udah 10 tahun, 11 tahun anak-anak udah balik. Udah pengen dilihat, terus perempuan sudah menstruasi, laki-laki sudah dewasa, sedangkan mereka belum akil, belum dewasa, bahkan anak SMA pun sekarang mungkin fenomenanya masih kekanak-kanakan ya. Nah, 7 tahun, kalau misalnya balik 10 tahun, berarti kita cuma punya waktu 10 tahun pertama untuk mengakhirkan. Maka 7 tahun pertama inilah yang paling utama untuk melahirkan anak-anak yang akil dan baliknya bersamaan. Nah, inilah ya, ibu sebagai madrasah dan ayah sebagai kepala sekolahnya harus bekerja sama. Nah, untuk mencapai itu semua, maka kita harus mengetahui kebutuhan anak. Selain tadi kita mengenal fitrah, juga harus melakukan screening perkembangan anak. Nah, ini untuk screening perkembangan itu sebetulnya udah banyak ya. Jadi kita sekarang tuh dimudahkan dengan teknologi, bisa langsung searching, googling gitu ya. Hanya saking banyaknya informasi, orang tua jadi bingung, saya harus ikutin yang mana ya. Padahal untuk perkembangan anak kayak apa ya, seperti kita punya feeling sendiri gitu. Apa sih yang terbaik untuk anak kita, karena tiap anak-anak kan unik, bahkan adik kakak pun punya keunikan masing-masing gitu. Nah, kita ambil yang baiknya yang mana. Nah, untuk screening perkembangan ini ada, kita ambil dari Dinas Pendidikan ya, nanti ada contohnya. Terus mengenal tugas perkembangan anak. Ketika kita membersamai anak di rumah, apa yang harus saya berikan, apa yang harus saya stimulasi. Nah, perkembangan itu meliputi perkembangan agama, perkembangan motorik, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, sosial emosi, dan perkembangan seni. Ya, lanjut. Terus, nah, tadi terkait 8 aspek fitrah. Ini saya ambil dari Fitrah Based Education-nya Ustadz Hari Santosa. Ada 8 ya untuk fitrah keimanan. Kita untuk usia 0 sampai 7 tahun, orang tua itu memiliki peran untuk memenuhi tangki cintanya dan menunjukkan image positif Allah. Jadi tidak menakut-nakuti, semuanya indah, semuanya dihubungkan dengan Allah, semuanya tentang keindahan, kecintaan Allah kepada kita. Terus untuk fitrah belajar dan menala, membangun kecintaan belajar dan dengan imaji positif. Seperti begini mungkin ya, anak-anak usia di bawah balita ya, dia penasaran sama air, dia kubuk-kubuk air, basahlah bajunya. Dia penasaran dengan tanah, dia main tanah, kotorlah bajunya gitu. Biasanya ibu-ibu suka heboh ya. Nah, padahal itu disitulah fitrah belajarnya sedang dibangun gitu. Jadi beri pujian pada anak, beri kesempatan pada anak untuk bermain, biarkan pakaian kotor dan basah itu nanti kita punya waktu untuk membersihkannya. Lalu ada fitrah bakat. Nah, ini menumbuhkan kecintaan pada keunikan diri anak. Setiap anak punya keunikannya masing-masing. Peran kita juga untuk memberikan menumbuhkan kecintaan pada keunikan anak. Jadi kita memberikan pujian-pujian. Misalnya seperti anak saya menyukai aktivitas yang berhubungan dengan binatang. Dia bermain dengan ikan, bisa menangkap ikan di usia yang 5 tahun juga bisa menangkap ikan, terus ikut membersihkan ikan gitu. Nah, di situ Kak berikan pujian. Kamu hebat, terus bisa juga menyampaikan untuk peran. Nah, kamu nanti bisa kalau sudah besar misalnya menjadi peternak ikan dan sebagainya. Jadi anak punya gambaran ya. Terus ada fitrah seksualitas. Seperti yang saya katakan tadi, usia 3 sampai 7 kita harus membangun kelekatan dengan ayah dan ibu sehingga nanti anak sudah bisa mengidentifikasi gendernya pada usia 3 tahun. Bapak Ibu, saya tahan sebentar karena ada info apakah ini betul mati, apakah suara kami masih terdengar jelas, dan apakah layar masih tersambung. Boleh minta feedbacknya jelas? Layar masih kelihatan Bapak Ibu? Masih terlihat di layarnya si PowerPoint-nya atau PDF-nya?
Oke, baik. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut, Nisa. Jadi sampai sekarang fitrah jasmani ya. Nah, pada usia 0 sampai 7 tahun itu kita sensori integrasi dengan berbagai permainan kegiatan yang stimulasi kemampuan sensori. Itulah mengapa 7 tahun pertama itu anak nggak bisa diam. Tapi orang tua banyak yang sih nggak bisa diam gitu ya anaknya gitu. Padahal saat itu fitrahnya itu memang sedang nggak bisa diam, segala dioprek, segala dieksplorasi gitu ya. Nah, ini tugas orang tua untuk mengembangkan fitrahnya gitu. Jangan sampai karena kita menyuruh dia diam, lalu fitrah ini malah tidak muncul. Nah, terus fitrah perkembangan, mengenali diri dengan eksplorasi diri. Nanti juga akan disampaikan ya poin-poin apa aja saja masuk ke fitrah perkembangan. Jadi harus sesuai dengan tahap perkembangannya. Terus fitrah sosialitas. Nah, ini juga yang suka salah kaprah, anak usia 0 sampai 7 tahun itu masih kuat egonya. Mereka masih nggak mau berbagi, makanya suka rebutan anak 0 sampai 7. Biarkanlah itu gitu. Ini punya saya, ini punya aku, tapi kebanyakan di kita, ayo dek berbagi gitu, belum waktunya bu, biarin aja mereka, sehingga nanti tumbuh rasa kepemilikannya, pada waktunya setelah melewati masa itu pasti mereka mau berbagi dengan temannya. Terus yang terakhir ada fitrah estetika dan bahasa, ini pengenalan bahasa ibu. Nah, ini lebih mungkin karena lebih dekat ke ibunya, peran ibu di sini lebih diutamakan. Bagaimana ibu bisa menyampaikan bahasa melalui kisah, melalui bercerita pengalaman sehari-hari dengan bahasa yang baik, atau juga bisa membacakan ayat suci Al-Quran. Itu kan sudah bahasa yang paling ini ya, baik gitu. Bisa disampaikan seperti itu. Nanti diharapkan anak tumbuh dengan kosakata yang banyak, yang baik, bisa menyampaikan perasaannya dengan lembut, gitu. Terus selanjutnya, nah ini contoh screening perkembangan anak pada, saya ambil usia 3 sampai 6 bulan. Ini saya ambil dari Diknas ya. Jadi diharapkan kalau ketika nanti masuk lembaga itu, sekolah yang baik itu di awalnya pasti dilakukan tes ini ya, screening perkembangan anak. Jadi ini menjadi panduan bagi guru untuk memberikan stimulasi pada anak. Misalnya contohnya satu, dapatkah anak mengenakan sepatunya sendiri? Nah, jika anak sudah bisa, berarti tahap perkembangan ini sudah baik. Misalnya 3 tahun 6 bulan gitu dilakukan pada usia 3 tahun 6 bulan, dia udah bisa berarti bagus tahapan perkembangannya. Tapi jika belum, berarti kita harus menstimulasi anak itu untuk bisa memakai sepatunya sendiri. Nah, ini juga bisa dilakukan di rumah. Jika kita enggak bu, saya mah tidak sekolah, boleh dilakukan di rumah oleh orang tua. Terus yang kedua, dapatkah anak mengayuh sepeda roda 3 sejauh sedikitnya 3 meter? Nah, berarti kita sudah tahu di sini ya, ini untuk perkembangan gerak kasar, motorik kasar. Berarti kita sudah tahu, oh berarti kegiatan usia 3 tahun 6 bulan itu mereka udah bisa dikasih sepeda roda 3 gitu, dan harus sudah bisa memboseh. Untuk selanjutnya, yang ketiga, setelah makan, apakah anak mencuci tangan dan mengeringkan tangannya dengan baik sehingga Anda tidak perlu mengulanginya. Nah, jadi nggak usah disuruh lagi, udah otomatis saya anak umur segitu mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Terus suruh anak berdiri satu kaki, nah ini masuk ke motorik kasar juga. Nah, kegiatan-kegiatan kita, misalnya kita bingung, bisa juga dilihat dari screening ini. Boleh ke bawahnya lagi. Biasanya per 6 bulan screeningnya itu diberikan. Jadi setelah misalnya nanti udah selesai 1 semester mau masuk semester 2, dilakukan screening lagi 6 bulan berikutnya. Atau kalau untuk bayi biasanya per 3 bulan, 0 sampai 3 bulan lakukan screening. Terus 3 sampai 6 bulan ada screening yang berbeda sesuai tugas perkembangannya. Biasanya sekitar 10 soal yang berkaitan dengan kemandirian, motorik kasar, bahasa gitu. Ya, halaman selanjutnya. Ya, yang kelima ya, letakkan selembar kertas seukuran buku di lantai. Apakah anak dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari? Nah, detail sekali ya, tapi insya Allah semua orang tua bisa gitu. Ini bisa dijadikan panduan untuk kegiatan anak di rumah. Nah, yang keenam, ternyata usia
3 tahun 6 bulan itu sudah mulai bisa memegang alat tulis. Boleh dilatih dengan memegang benda-benda kecil, lalu dilanjut memegang pensil. Nah, ini contohnya jangan membantu anak dan jangan menyebut lingkaran. Suruh anak menggambar seperti contoh di kertas kosong yang tersedia. Jadi cukup tunjuk ya. Tolong gambarkan ini, nanti anak meniru. Nah, itu juga masuk ke aspek perkembangan ya, meniru ke aspek perkembangan kognitif. Terus yang ketujuh, ada dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? Kubus yang digunakan ukurannya 2,5 sampai 5 cm. Nah, ini juga berkaitan dengan kalau kita membeli mainan ya. Jangan sampai kita membelikan mainan untuk anak itu tidak sesuai dengan usia. Terus peruntukannya untuk apa? Ketika kita sudah tahu tahap perkembangan anak, kita jadi tahu, oh kita beli kubus aja. Nah, anak diajarkan untuk menyusun kubus 8 buah, jangan sampai jatuh. Itu untuk melatih motorik halusnya gitu. Yang ke-8, apakah anak dapat bermain umpat, bola naga atau permainan lain di mana ia ikut bermain, mengikuti aturan bermain. Nah, ini udah mulai ya, 3 tahun udah mulai sosialisasi. Nah, jika di rumah belum bisa keluar, bisa dengan adik kakaknya atau ayah ibu terlibat untuk main bersama anak-anak. Yang ke-9, dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju, atau kaos kaki tanpa dibantu? Nah, ini masuk ke kemandiriannya. Nah, ya dilanjut. Nah, dari situ ketika kita sudah tahu kebutuhannya tadi, ternyata, oh kita anak itu harus dipanti ya, ternyata ada 8, kita sudah tahu. Dan harus dibersamai oleh ayah bunda. Terus yang kedua tadi mengetahui perkembangan anak. Nah, sekarang tinggal kegiatannya apa sih yang harus diberikan pada anak usia dini. Ingat yang pertama sensorik motorik itu yang utama. Maka kegiatan yang bisa diberikan adalah bermain, bercerita, menyanyi, dan berkreasi. Contoh-contoh kegiatannya seperti ini. Nah, kenapa ya sensorik motorik itu penting? Nah, sensorik itu sendiri adalah sistem tubuh yang mengorganisasikan informasi yang diterima melalui semua indera supaya tubuh bisa memakai informasi secara efektif. Sedangkan motorik sendiri adalah sistem tubuh yang mengendalikan gerakan melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, dan tulang. Nah, sensorik motor ini contohnya ketika si anak melihat Lego warna-warni, langsung wah bagus. Nah, itu sensoriknya, si otaknya, indera matanya akhirnya memerintahkan otak untuk mengambil Lego itu untuk memainkannya. Nah, itu motoriknya. Ketika sensorik motorik ini tidak distimulasi, maka bisa mempengaruhi tahap perkembangan lainnya. Sayangnya kan kalau masa sekarang, kalau dulu mungkin kita suka bertanya-tanya kenapa orang tua dulu nggak pakai sekolah-sekolah anak usia PAUD gitu, tapi anak-anaknya berkembang baik gitu, karena kita sudah kehilangan lahan main gitu ya, anak-anak sudah asyik dengan gadgetnya, padahal orang tua dulu itu sebenarnya rezeki mereka itu anak-anak mendapatkan sensorik motoriknya sendiri dengan bermain permainan di luar rumah, memanjat pohon, dan permainan tradisional lainnya. Sedangkan sekarang permainan seperti itu harus dibayar mahal gitu. Bahkan jadi semacam ini ya, sekolah itu semacam stimulasi karena di rumah nggak ada gitu. Itu ya mungkin ya. Terus nah, kalau perkembangan motorik tidak tuntas nih, ada 5 hal. Sulit konsentrasi. Kenapa sulit konsentrasi? Tadi ya, kayak dilatihnya itu seperti menyusun balok tadi atau menyusun puzzle. Semua yang mengandalkan gerakan tangan dan mata itu dapat melatih konsentrasi anak. Kayak yang cuma main-main, tapi ternyata ketika ini sudah tuntas, insya Allah anak-anak akan bisa berkonsentrasi dengan baik. Yang kedua, sulit baca tulis. Yang ini lebih ke anak melihat depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah, lebih ke situ ya. Jadi kan kayak B sama D suka tertukar, P, Q tertukar, sehingga bacanya jadi males, salah lagi gitu. Nah, ini lewat permainan yang sederhana kayak, dia angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, seperti itu. Maju ke depan 3 langkah, mundur ke belakang 2 langkah. Nah, aktivitas kayak gitu. Mungkin sebagian orang tua ada yang ini ya, di PAUD mah apa sih, cuma main-main aja gitu. Padahal itu tuh stimulasi yang baik gitu untuk anak, untuk perkembangan anak. Yang ketiga, terlambat bicara. Nah, ini berkaitan dengan organ-organ.
Biasanya kalau bicara itu lebih ke ini ya, organ di mulutnya gitu. Kayak kegiatannya seperti meniup, menggigit, mengunyah. Saya kurang ini ya, kayak terlalu banyak makan bubur itu kan nggak dikunyah ya. Nah itu berkaitan mempengaruhi juga untuk perkembangan bicara anak. Jadi lebih baik anak dibiasakan mengunyah gitu. Setelah sudah bisa kayak dulu, kalau saya dulu anak-anak pakai metode BLW ya, baby led weaning, jadi pakai makanan-makanan yang dikukus kayak buncis, swallow, dan alhamdulillah ketika sudah terbiasa mengunyah, memang tubuh anaknya kecil ya, karena makanan yang masuk ke badannya itu cuma sedikit, lebih banyak dilepeh, terus yang masuknya cuma sedikit buah-buahan, kayak pepaya, pisang gitu. Tapi ketika sudah besar, mereka menyukai berbagai makanan gitu, nggak pilih-pilih, karena ragam makanan yang masuk tuh rasa yang asli gitu, bukan instan. Terus yang keempat, dan juga mempengaruhi ke perkembangan bicaranya, sesuai jadi sama perkembangannya. Nah, terus yang keempat, barang rusak atau hilang. Nah, ini juga berkaitan dengan motorik. Misalnya, ketika anak 2 tahun memegang gelas kaca yang ada airnya, kita pasti heboh, aduh itu nggak boleh, nanti pecah, nanti basah, bla 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 bla. Nah, itu sebenarnya anak sedang distimulasi untuk mengukur seberapa berat sih si gelas itu, seberapa keras sih kalau jatuh gitu. Itulah proses belajar anak ya, ketika masuk ke fitrah belajar ya, ketika anak memegang gelas, ayo deh hati-hati, ibu bantu misalnya gitu. Tapi kita awasi gitu ya. Jadi si anak tuh tahu, kalau gelas sebesar ini, gelas beling ketika diangkat tuh berat, saya harus mengeluarkan tenaga sekian gitu. Nah itu bisa distimulasi juga lewat kegiatan-kegiatan motorik lainnya. Terus barang hilang juga, barang hilang. Nah ini berkaitan dengan konsep visual. Kalau misalnya kita latihan motorik kan, kayak tadi kita memindahkan, tolong pindahkan kepingan hijau ke wadah hijau, kepingan pink, ke wadah pink, seperti itu. Melatih kemampuan visual anak. Kayak yang sederhana, tapi sebenarnya itu mempengaruhi ke perkembangan anak lainnya. Dan yang kelima, emosi labil. Nah, ini berkaitan dengan yang sudah tadi dibahas. Ketika anak sering merusak barang, ketika hilang barangnya, terlambat bicara. Kalau anak terlambat bicara kan tidak bisa mengkomunikasikan yang dia inginkan ya, sehingga anak sering uring-uringan. Nah, itu masuk ke emosi labil. Makanya motorik yang tidak tuntas mempengaruhi banyak perkembangan lainnya. Nah, selanjutnya bermain. Kita sendiri sudah tahu ya, sudah sering mendengar bahwa Rasulullah SAW sering menemani cucu-cucunya Hasan Husain bermain. Bahkan ketika sholat dan mendengar ada seorang anak yang menangis, Rasul pun mempercepat sholatnya gitu, supaya anak itu kembali tenang dalam dekapan ibunya. Ada salah satu hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, siapa yang memiliki anak, hendaklah ia bermain bersamanya dan menjadi seperti dirinya. Siapa yang mengembirakan hati anaknya, maka ia bagaikan memerdekakan hamba sahaya. Siapa yang bercanda untuk menyenangkan hatinya, maka ia bagaikan menangis karena takut pada Allah Azza wa Jalla. Nah, mungkin ketika kita kesal sama anak kita, ketika kita lelah gitu membersamai anak kita harus kembali lagi ya kepada visi misi kita, kepada kita tuh menikah dan punya anak itu untuk apa sih, apa yang kita inginkan dari anak-anak kita gitu. Ketika 0 sampai 7 tahun itu masa yang sulit gitu, tapi insya Allah kita akan dikuatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bermain menjadi seperti dirinya. Jadi kita memposisikan sebagai anak-anak. Terus gembirakanlah hatinya dengan bercanda, dengan melakukan permainan-permainan, membersamai mereka, pasti mereka pun sudah senang ya. Terus, play is the work of the child. Nah, dari Maria Montessori, melalui permainan-permainan itulah gitu anak dapat berkembang. Itulah versi bekerja versi anak, bukan yang selalu duduk diam melakukan kegiatan yang serius gitu ya. Nah, terus banyak penelitian ini menunjukkan bahwa bermain dapat meningkatkan kecerdasan, kepercayaan diri, bahasa, kreativitas, pengendalian emosi, sosialisasi, kemandirian, dan moral anak. Nanti akan dibahas ya, satu permainan saja bisa menggali banyak perkembangan.
Nah, bermain sebagai sarana untuk menguatkan bonding. Kalau gadget, anak main gadget biar anteng, cuma sendiri, nggak sama orang tua, atau nggak menonton video, videonya mungkin tentang ini ya, tentang kognisi misalnya, si anak belajar warna, belajar angka, mungkin dia tahu tapi bondingnya nggak dapet. Makanya bermain itu berikan permainan yang di sini ayah dan bunda terlibat dalam permainan itu. Jadi dapat si bondingnya juga gitu. Yang selanjutnya, nah kalau bercerita apa ya? Saya emang nggak bisa bercerita gitu. Bercerita membacakan buku meskipun dengan tanpa apa? Setidaknya gitu titik dan komanya ada gitu ya, nggak nabrak-nabrak lain gitu. Nah, yang diceritakan apa? Bisa menceritakan pengalaman, misalnya kita tanpa buku malah lebih baik gitu. Apalagi kalau sirah Nabi, jadi si ibunya bercerita aja tanpa buku gitu, itu lebih baik sebenarnya. Diceritakan pengalaman kayak misalnya, Dek, ibu tadi ke pasar, di pasar ketemu kucing, kucingnya diam aja, ada ibunya, ada anaknya, kucingnya diam kayak kelaparan, terus ibu jalan ikutin ibu, kayaknya kucingnya nyium bau ikan deh, kenapa ya kucing ikutin ibu? Nanti si anaknya akan memberikan respon, mungkin kucing kan suka bu sama ikan, kucingnya mungkin mau makan ikan ibu, sekarang kucingnya di mana bu? Terus kita bisa berlanjut ke kucing kakinya ada berapa, kucing matanya ada berapa, pokoknya banyak aspek yang bisa digali dari menceritakan pengalaman. Terus menceritakan sirah Nabi. Nah, kalau misalnya belum menguasai, kita khawatir salah bisa dengan membacakan langsung bukunya kepada anak. Pokoknya dalam sehari setidaknya berikan waktu membacakan untuk anak, karena banyak aspek yang tergali dari membacakan. Terus sekarang yang sedang booming mungkin ya membacakan nyaring atau read aloud. Sekarang di Indonesia udah banyak praktisinya, para ibu membacakan buku untuk anak setidaknya 15 menit per hari, karena berdasarkan penelitian dan Indonesia itu kan minat bacanya paling rendah mungkin juga beberapa dibandingkan negara-negara di dunia, dan itu berpengaruh kepada nanti ketika mereka masuk usia sekolah SD, SMP, SMA itu kemampuan bacanya yang kurang. Jadi ketika baca soal kan matematika tidak melulu soal angka, jadi ada soal cerita sih, anak nggak bisa menangkap apa sih yang harus saya kerjakan dengan soal cerita. Nah, dengan dibacakan nyaring ini diharapkan, dengan bercerita ini diharapkan minat bacanya bertumbuh, pemahamannya bertumbuh, dan si anak nanti bisa menyampaikan kembali apa yang sudah didengarnya, yang sudah dibacanya. Dan terakhir ada mendongeng. Sama ini juga mendongeng, cuman dongeng kan biasanya lebih ke menggunakan fable kayak gitu ya, semua yang lebih menarik gitu untuk anak. Selanjutnya menyanyi. Nah, menyanyi juga seperti hal yang mudah ya, tapi banyak orang tua yang mengeluh, Bu, saya emang nggak bisa nyanyi, Bu, suara saya jelek. Padahal nyanyian ya ibulah gitu yang paling terbaik untuk anak-anaknya. Jangan sampai sekarang ternyata fenomena lagi ya, anak usia dini menyanyikan lagu dangdut atau TikTok sekarang ya. Itulah tantangan untuk kita gitu ya. Kalau tidak bisa menyanyi, kita bisa misalnya diawali dengan menonton di YouTube dulu lagu anak-anak, menghafalkan bersama, terus kita bisa menyanyikan bersama-sama. Atau bisa juga menyanyikan lagu sendiri. Asal misalnya lagunya Balonku tapi diganti si liriknya gitu sesuai dengan kebutuhan anak saat itu gitu. Terus selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah berkreasi. Nah, berkreasi ini adalah menghasilkan sesuatu sebagai hasil buah pikiran atau mencipta. Orang tua ini dapat dan anak dapat berkolaborasi membuat kreasi dengan bahan apapun yang ada di rumah. Berkreasi itu ada juga orang tua yang malah emang nggak kreatif, mungkin belum dicoba Bu. Sebenarnya tidak memerlukan bahan yang banyak, asal ada gunting, lem, atau bahkan hanya kertas pun kita bisa ya berkreasi, misalnya melipat gitu. Terus dari bahan makanan juga bisa. Sebenarnya kreativitas itu bisa berkembang ketika kita tidak punya apa-apa gitu. Saya biasanya di rumah tidak selalu membuang sampah yang bisa disimpan gitu. Contohnya kayak plastik, atau nggak kaleng, atau nggak botol.
Nah, ketika kita tidak punya kegiatan apapun, si anak biasanya tunggu ide, Bun, kita bisa bikin apa ya dari botol ini? Nah, ada cutter, ada lem atau apa gitu. Nah, mulailah dia mulai berimajinasi, mulai berkreasi, aku mau bikin ini ah. Nah, dari situ mereka bisa membuat mainan yang baru gitu. Atau nggak dari makanan. Bun, aku pengen bikin telur, tapi nggak mau telur yang kayak biasa. Ya udah kita cari bahan lain, kita campurkan apa ya? Oh ada terigu, ada gula. Oh kita bisa membuat apa ya dari ini gitu. Misalnya, oh kita bikin bolu. Jadi bisa mengkreasikan berbagai barang yang ada di rumah. Selanjutnya, nah ini ragam kegiatan yang ada di rumah. Sebenarnya ya Bu, ketika kita bingung memberikan ragam main, asal kita tahu kebutuhan anak, tahu tahap perkembangan anak, pasti ada gitu ya. Terus anak kadang menggiring kita gitu. Bun aku mau ini, bun aku mau ini. Akhirnya kita bisa melakukan suatu kegiatan gitu. Ini anak saya yang berusia 2 tahun. Waktu itu poin plusnya itu ketika udah ada kakak-kakaknya. Nah, jadi anak bungsu biasanya akan menyerap banyak pembelajaran dari kakak-kakaknya, gak hanya ibu bapaknya gitu. Nah, ini seperti ini membuat telur. Karena lihat kakaknya bikin telur sendiri, akhirnya dia pengen bikin telur. Kalau orang tua dapat, udah ibu aja yang bikinin, nanti apa tumpah atau apa. Memang sih tumpah, telur pertama itu pecah, tapi itu jadi pembelajaran. Oh, kalau pecah, tumpah, jadi nggak masuk ke wadahnya, terus nanti ternyata kena lantai kotor gitu. Terus si anak belajar, kalau kotor harus diapain dek? Harus dielap. Akhirnya dia ambil tisu, dielap lah itu. Jadi pembelajaran itu buat anak-anak. Biasanya untuk kreasi ini lebih ke kemandirian ya. Terus mengocoknya itu melatih motorik halus. Terus sensori motoriknya dapat ini ya. Terus mengenal rasa. Campurin garam deh, oh ya garamnya rasanya apa? Rasanya asin. Bondinya dapat, perkembangan bahasa dapat. Nah, terus ini juga yang mewarnai kemauannya sendiri. Kita hanya menyediakan sarananya. Mungkin saat ini misalnya kita sudah membelikan, dek, ibu beli buku gambar nih, beli untuk mewarnai sama krayonnya. Si anak hari ini belum mau, jangan paksa, jangan kasih target, si anak harus bisa nih, pokoknya harus bisa, jangan keluar garis. Udah biarkan mereka berkreasi dengan kemampuannya sendiri. Lama-lama mereka dari situ akan ada proses belajar. Selanjutnya, nah yang ini anak yang 2 tahun bermain bersama yang 5 tahun. Nah, sediakan mainan-mainan yang ini, kayak ini mainan yang satu itu memotong buah. Nah, memotong buah atau Lego atau puzzle itu yang bisa menstimulasi perkembangan sensorik motornya. Terus yang sebelahnya itu tadi, yang tadi pengen bikin telur tapi pengen beda dari yang lain, akhirnya campurin terigu sama gula, dikocok-kocok, terus bisa mau digoreng, mau dikukus, mangga, pokoknya berkreasi. Jadi menghasilkan hal yang baru. Terus selanjutnya ada juga, nah ini juga kegiatan yang tidak direncanakan. Jadi ketika orang tua di rumah, banyak sekali kegiatan yang bisa menstimulasi anak tanpa direncanakan. Misalnya, ini yang kadang yang ada boneka Barbie itu, waktu itu si boneka Barbie itu pakai baju kan yang enggak ini ya, tidak tertutup. Akhirnya ini bisa menjelaskan juga tentang konsep aurat, perempuan itu auratnya batasnya sampai mana, terus si anak, bun kita bikin baju Barbie yuk yang ada jilbabnya. Nah, jadi dia belajar menjahit, kembali lagi ini untuk melatih sensori motornya. Terus yang keduanya, ketika ini dapat tugas dari sekolahnya untuk membuat gambar tentang profesi dan tulisannya, ini bisa juga masuk ke perkembangan bahasa, motorik juga, mengenal huruf, terus menggunting, mewarnai, menempel, dan perkembangan seni. Nah, tiba-tiba ketika dia sudah selesai mewarnai, saya membantu merapikan si anaknya, Bun, aku lagi menggunting ini. Dia mau bikin apa? Aku mau bikin mahkota ya, Bun. Nah, ketika kita sudah memberikan fasilitasnya, memberikan contohnya, anak akhirnya meniru, oh aku bisa bikin sesuatu nih, timbul lagi imajinasi, timbul lagi kreativitasnya, seperti itu. Terus selanjutnya lagi,
Nah, ini anak yang 8 tahun yang tadi saya sebutkan kalau dia sudah mulai mencintai dunia binatang. Ketika usia 4 tahun mungkin ya dia mulai sering ketika Idul Adha itu sering saya ceritakan tentang cerita Idul Adha. Terus saya juga suka membawa ke tempat penjualan hewan kurban ya. Jadi kan dia melihat langsung, oh gini ya kalau domba itu. Nah dari situ dia timbul keinginan untuk bercita-cita bahwa aku nanti mau jual domba juga kalau udah besar. Kakak mau jadi peternak domba, kata saya. Iya, peternak domba itu gimana Bun? Dombanya nggak satu nggak dua, dombanya banyak Kak. Domba itu kan nanti Kakak bisa jual ke orang-orang yang membutuhkan, bisa untuk dimakan, bisa untuk kurban, bisa untuk ekah. Oh iya aku mau gitu. Ini berkaitan dengan fitrah, bakat. Nah, sudah kelihatan nih, oh keunikan si anak itu ternyata menyukai binatang. Bahkan dari kecil dia udah ngomong, cita-cita aku nanti mau jadi tukang domba gitu. Jangan sampai mengkerdilkan gitu, bahkan mungkin ada cita-citanya hanya aku mau jadi ibu rumah tangga misalnya, aku nanti mau jadi supir aja uangnya banyak, jangan dikerdilkan gitu ya. Itulah keunikan mereka mungkin melihat sesuatu yang wah gitu dari peran-peran tersebut gitu. Nah akhirnya sampai sekarang ketika ditemukan dia sekarang mulai merambah ke ikan gitu ya, punya kolam ikan di rumah, jadi merawat binatangnya baik gitu. Oh ternyata dia bersungguh-sungguh gitu untuk mengembangkan bakatnya. Nah terus yang di sebelah kiri juga itu sesuatu yang kegiatan yang tidak direncanakan. Itu ada karton, dia kebetulan bikin, saya punya karton Manila, terus dia buat pesawat dari karton tersebut. Jadi pesawatnya besar, tapi tidak bisa diterbangkan karena saking besarnya gitu. Nah terus ketika disimpan di luar, kehujanan sehingga si karton itu basah. Nah ketika karton itu basah, anak jadi melihat, Bun, aku kayaknya bisa bikin sesuatu dari karton ini. Oh iya gitu Kak, bisa bikin apa? Kan bisa bikin bubur kertas, Bun. Oh gitu, gimana Kak? Gitu. Nah terus dia akhirnya ambil wadah, masukin air, dimasukinlah si bubur kertas. Kita cuma mendampingi karena kadang anak-anak saking kreatifnya jadi so tahu gitu ya. Bun ini udah gitu. Belum Kak, itu tunggu. Kalau bubur kertas itu yang Ibu tahu seharian, semalaman ditungguin sampai si kartonnya atau korannya itu jadi jadi seperti bubur gitu. Akhirnya dia mengikuti saran saya. Nah terus sudah jadi dipipihkan, dia pengen mencetak kakinya dan dijemur, sehingga jadilah dia bangga terhadap hasil karyanya. Dan inilah lewat pujian, berikan pujian ketika anak menghasilkan sesuatu, sehingga nanti anak akan merasa bahagia gitu. Nah terus selanjutnya, nah ini untuk ragam pembelajaran, alat pembelajaran. Kadang kita bingung ya, kayaknya kalau mainan harus beli puzzle, saat ini tidak mungkin misalnya. Nah, inilah saatnya untuk orang tua berkreasi, bisa mengajak anak-anaknya di rumah juga. Jadi anak meniru, anak itu kan usia 0 sampai 7 tahun itu keteladanan orang tua gitu yang paling utama. Nah, ketika kita membuat, anak akan ikut berkreasi juga. Ini salah satunya saya waktu itu mau bercerita tentang aku bisa pakai baju sendiri. Nah, setelah diceritakan, terus diberikan puzzle yang saya buat sendiri. Nah, puzzle pertama ya bagian bawahnya itu anak perempuan dan anak laki-laki ada 2 puzzle ya yang tidak dipakaikan pakaian, jadi masih terlihat auratnya. Nah, di puzzle susun yang atas itu untuk yang sudah memakai pakaian lengkap. Jadi ini banyak aspek yang bisa digali dari permainan ini. Nah, terus selanjutnya, nah kalau misalnya kita masih belum yakin, aduh bisa nggak ya melakukan keempat-empatnya, bermain, bernyanyi, berkreasi, berkisah, saya yakin sih semua orang tua bisa gitu ya, mengkondisikan anaknya di rumah gitu. Hanya mungkin ketika kesulitan didapat karena tidak terbiasa gitu. Jadi saatnya ini karena mungkin 6 bulan ke depan ya sekolah masih belum buka ya, khususnya untuk usia dini, karena dikhawatirkan kan ketika anak keluar imunnya belum sekuat orang dewasa, sehingga
ya wayahna gitu orang tua 6 bulan ke depan masih membersamai anaknya di rumah. Nah, yakinlah bahwa ayah bunda itu adalah orang tua terbaik, orang tua yang terpilih bagi Ananda. Apapun kendalanya yang didapat, pasti ada jalan keluarnya gitu. Nah, kalau misalnya masih kesulitan juga memberikan kegiatan, libatkan dalam aktivitas keluarga seperti memasak, mencuci kendaraan, menyapu, merapikan tempat tidur gitu. Kayak misalnya, aduh saya emang nggak ada waktu, kayaknya sehari itu habis buat masak, nyapu, ngepel, membereskan rumah tangga gitu. Ajak, libatkan anak gitu. Jadi anak tahu, oh ini loh, orang tua saya itu, ayah bunda saya itu, setiap harinya melakukan pekerjaan untuk membersihkan rumah. Jadi rumah bersih itu harus ada usaha untuk menyapu, mengepel. Akan juga harus ada prosesnya dulu gitu. Nah, anak harus tahu, libatkan gitu. Jangan beres gitu ya. Nanti kalau kita abai pada anak, orang tua anak juga mungkin akan abai pada kita gitu. Yang penting tidak perlu ada paksaan dan target. Nah, kita pengen anak bisa misalnya usia 5 tahun bisa mewarnai tidak keluar garis, gak usah ditarget, gak usah dipaksa gitu. Nanti anak akan siap pada waktunya. Ketika anak siap, dia akan meminta pasti dengan penuh sukacita. Nah, dengan penuh sukacita itu malah lebih cepat gitu. Ketika umur 0 sampai 7 tahun itu utamanya adalah menumbuhkan cinta ya. Terus nah, kalau masih merasa sulit, saya harus menyiapkan apa? Terutama ini buat orang tua yang bekerja, mungkin ya. Saya juga menyadari kalau orang tua bekerja pasti waktunya sangat sedikit untuk menyiapkan segala macamnya gitu. Terus bersama anaknya juga sedikit ketika pulang kerja dan sebelum pergi kerja saja mungkin. Nah, ini bisa dikomunikasikan dengan orang-orang yang membersamanya anaknya di rumah, misalnya apakah itu kakek neneknya atau bersama pengasuhnya, ini tetap harus disampaikan kepada mereka. Nah, dalam hal ini, lembaga kami di Sekolah Gemilang menyediakan fasilitas untuk orang tua, untuk memudahkan orang tua. Kita ayo sama-sama bergandengan tangan, memudahkan untuk program home education gitu. Karena kami yakin ketika ini home education ini dilaksanakan, Indonesia akan melahirkan generasi-generasi yang lebih tangguh. Gitu. Dan selanjutnya, nah untuk program ini ada kami memberikan program untuk program pendampingan home education bagi ayah bunda untuk mendidik anaknya di rumah. Misalnya kita merasa kesulitan dan tidak bisa menyiapkan ragam kegiatan, fasilitasnya di sini kami akan memberikan yang pertama itu modul yang berisi materi harian kegiatan bermain dan lembar karya sesuai tahapan perkembangan anak. Seperti yang disebutkan di awal, nanti tetap akan dilakukan screening oleh orang tua masing-masing. Jadi kita mengetahui tahapan perkembangan anak itu sudah sampai mana, sehingga modul mana yang akan bisa disampaikan kepada orang tua. Nah, poin plusnya kita juga menyediakan media bermain dan berkarya bersama orang tua. Misalnya saya nggak punya misalnya media mainnya, apakah kesulitan membelinya juga kami menyediakan insya Allah. Dan yang ketiga ada evaluasi dan konsultasi dengan mentor. Jadi sama kayak belajar jarak jauh, belajar di rumah, tetap kita akan memberikan feedback, orang tua menyampaikan kepada kita hasil belajarnya anak-anak di rumah seperti apa. Nanti kita akan memberikan evaluasi dan jika ada kesulitan tetap dapat dikonsultasikan dengan kami. Yang keempat ada legalitas formal. Jika orang tua membutuhkan ijazah juga, insya Allah akan disediakan. Jadi untuk fasilitas yang ini terdaftar ya di PAUD di Gemilang. Nah, ini paket-paket ini juga bisa menjadikan pilihan. Bu, kalau saya mau modulnya aja, kayaknya media mainnya bisa beli sendiri, bisa. Atau enggak, saya cukup modul sama medianya, mah enggak. Paket lengkap juga silahkan. Itu semua disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan orang tua. Seperti itu. Oke, nah, membersamai anak itu sebetulnya akan asik ya jika ayah bunda melarutkan hati ke dalamnya dan memperkaya ilmu di jalannya. Seperti itu mungkin Pak Hafiz ya pemaparannya. Ya. Baik, terima kasih Bu Anita, atau mungkin saya sering manggilnya Teh Nisa. Bapak Ibu, saya stop sharing dulu. Bentar. Ya,
biar terlihat ya wajahnya. Demikian mungkin ya pemaparan yang kemudian disampaikan oleh Teh Nisa. Kalau saya merasa itu betul-betul teknis, betul-betul daily activities banget lah buat anak-anak kita. Dan saya bahkan baru tahu, yang saya paling baru tahu Teh ini Teh, ketika anak-anak itu perkembangan berbicaranya dipengaruhi juga oleh makanan mereka. Nah itu saya baru kepikiran bahwa ngunyah itu memang menjadi bagian dari motorik yang ketika mereka berbicara, rahang itu mungkin ya dipengaruhi dengan cara mereka makan. Makanya kalau makan bubur terus itu nggak bagus di sudah Teh. Menelan ya, nggak ada mengunyah. Itu saya baru tahu bisa. Bapak Ibu mungkin barangkali ada juga pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa yang mungkin ingin ditanyakan, kebingungan dan lain sebagainya, boleh langsung di chat saja. Saya akan mengatur mungkin ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ini semacam sharing ya, karena saya yakin ini orang tua juga sudah ahli berpengalaman mendidik anak-anaknya. Ya, mangga dibuka sesi pertanyaan dan kita sepertinya punya banyak waktu untuk berdiskusi. Karena sekarang masih pukul 10 lewat 10, setidaknya kita punya setengah jam lah untuk kemudian berdiskusi. Silahkan yang mau ditanyakan boleh, ataupun sharing apapun mungkin ya dengan yang pernah dialami di rumahnya masing-masing bisa manakan. Mungkin ada satu pertanyaan Teh dari saya tentang fenomena yang sering terjadi di dunia anak-anak usia dini ya, bahwa beberapa orang tua atau bagian di luar sana masih berpendapat bahwa anak-anak harus diajari calis tuh di usia anak usia dini, karena mungkin adalah yang kemudian mempersiapkan anak agar ketika di SD sudah bisa membaca dan menulis dan berhitung gitu ya. Namun sebetulnya apakah ada teorinya atau mungkin bisa memiliki wawasan yang bisa di-sharingkan tentang fenomena ini dan pandangan ini sebetulnya seperti apa seharusnya? Sebenarnya ini kalau dari pendidik juga ada kebingungan, karena dinas sendiri memberikan arahan bahwa PAUD itu tidak boleh belajar baca tulis hitung. Sedangkan dari SD diharapkan kelas 1 tuh udah bisa baca, karena kalau misalnya mereka masuk belum bisa baca itu tertinggal sama teman-temannya. Melihat materi ajar anak SD sekarang itu, ya Allah dulu saya nggak belajar gini gitu ya, tantangan orang tua sekarang itu pasti lebih berat gitu ya dibanding dulu, belum lagi ditambah dari sosialnya banyak sekali gitu, kayak gadget dan sebagainya itu mempengaruhi sekali gitu. Nah, saya tetap yakin kalau misalnya baca tulis berhitung itu tidak diajarkan dalam metode yang baca di buku seperti itu. Metode ya? Tetap ya lebih ke metode. Boleh diajarin, boleh, tapi lewat permainan tadi. Banyak ragam main yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi maksudnya ini perkembangan bahasa ya. Kalau di dinas itu tetap usia 3 sampai 4 itu udah mulai diajarkan mengenalkan huruf, atau kita dengan menempelkan huruf-huruf di dinding, itu juga kan suatu proses belajar membaca ya. Ya, jawabannya Teh Nisa barangkali lebih ke bagaimana kita mengkreasikan metode dalam penyampaian. Jadi tidak cara langsung mereka membaca, menulis, dan berhitung itu dengan cara konvensional, tetapi gimana caranya mereka mendapatkan itu dengan cara yang menyenangkan. Ya, sama kayak tadi ya, kayak yang saya tadi bilang membaca nyaring, ya. Nah itu salah satu usaha gerakan untuk mengusahakan Indonesia itu minat bacanya gitu. Cuma aja gitu ketika si anak sudah bisa baca tulis, tapi dia nggak baca apa-apa, cuma bisa mengerjakan selembar ujian, terus dapat nilai, terus setelah lulus apa gitu ya. Padahal kan sama kayak kemarin saya dapat ini lah. Jadi Maba 21 ini output kita itu bukan untuk membaca menulis, bukan bisa membaca saja, tapi bagaimana manusia itu jadi pembelajar kan. Ketika kita butuh untuk belajar, kita membaca. Itu ya. Terima kasih Teh Nisa. Ini ada sebuah pertanyaan dari Bu Reni Apriyani. Mungkin bisa kasih contoh membersamai anak untuk anak yang mau ABG, yang sudah anteng dengan aktivitas sendiri. Oh, ada juga pertanyaan ke bawah cukup banyak ternyata. Ini ada pertanyaan pertama dulu. Jadi mungkin ini udah agak terbalik ya. Ketika mereka sudah balik, membersamai anaknya seperti apa? Nah untuk usia ABG kan berarti si anak itu gini ya, 0 sampai 7 itu kan anak ke ayah ibu, dua-duanya didekatkan. Ketika 7 sampai 14, anak laki-laki dekat dengan ayahnya.
anak perempuan dekat ke ibunya. Kalau masih rentang 7 sampai 14 berarti bersamailah dengan kegiatan ibunya. Misalnya si anak perempuan masak ya sama ibu, kita menjahit ya sama ibu, pokoknya aktivitas yang mengembangkan peran-peran keibuan gitu, yang perempuan. Yang laki-laki aktivitas yang mengembangkan peran kelaki-lakian, misalnya membersihkan motor, membenarkan misalnya motor. Kalau misalnya ayahnya mau ke bengkel, bagus sekali kalau misalnya si anak laki-laki ini ikut, bagi laki-laki ini ikut gitu ya, ikut serta. Nah, kalau misalnya udah lewat di atas 14, nah ini ditukar, anak laki-laki lebih dekatkan ke ibu, anak perempuan lebih dekatkan ke ayah. Nanti mereka akan belajar, si anak laki-laki, oh ternyata begini ya, si perempuan tuh kan sekarang banyak ya kayaknya suami yang tidak mengenal gimana sih harusnya memperlakukan istri, mungkin dulu tidak kurang dekat sama ibunya gitu, ataupun sebaliknya gitu. Ketika anak perempuan usia 14 tahun ke atas dekat dengan ayah, jadi dia tahu, oh saya harus memilih laki-laki seperti apa gitu ketika nanti memilih suami, seperti itu. Jadi poinnya itu sih, lakukan, ajak aja gitu anak kita dengan aktivitas kita di rumah. Gitu. Bu Reni boleh mungkin kalau ada yang ingin ditanggapi dikit lagi di bawah, tapi saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu. Ada dari Bu Meina, apa jenis terapi yang tepat kalau misal anak saya yang dibungsu kesulitan mengucapkan kata-kata mengandung huruf O dan U, juga N, juga belum bisa merangkai kalimat, masih kata-kata individu saja, usianya 4 tahun di bulan ini. Apakah ada saran, Bu? Padahal saya rajin read aloud, main bersama, meniru lagunya pandai, nadanya selalu tepat, tapi kata-katanya nggak jelas. Artikulasi. Ya, berarti lebih ke itu ya tadi, otot di mulutnya itu ya. Nah, bisa terapinya lebih ke kayak tadi meniup, menyedot juga. Nah, usia setahun sebenarnya si anak harusnya udah bisa menyedot dari sedotan. Jadi berikan aja, boleh dicoba ya, aqua gelas, terus pakai sedotan, terus si anak mulai menyedot-nyedot kayak gitu. Itu juga melatih otot. Terus meniup misalnya trompet, sediakan trompetnya gitu. Terus sama menyikat. Jadi ada sikat gigi ya Bu ya, yang buat bayi itu dari karet diarahkan ke otot-otot di lidah. Oleh orang tuanya berarti. Oleh orang tuanya, kayak terapi gitu. Kalau misalnya ini kan ibu udah memberikan berarti si anak sudah mendapatkan informasi dari luar yang baik. Berarti kemampuan di dalam dirinya gitu, di otot-otot itunya kemungkinan besar dari situ. Oke. Ya. Bisa juga sih searching nanti, atau nggak saya kasih ininya, ada beberapa video-video untuk melatih ini. Memang ada terapi khususnya ya? Ada terapi khususnya. Oke, ada lagi dari Bu Mena, sekarang dari Bu Lady Asepullah, tentang bahasa. Jika di rumah ada 2 bahasa yang dipakai, mana ya yang harus didahulukan? Bahasa ibu yaitu Indonesia, atau bahasa sehari-hari yang dipakai kakak-kakaknya dan lingkungan? Nah, kalau berdasarkan teori fitrah based education itu diharapkan 0 sampai 7 tahun itu bahasa ibu aja. Kalau ibu Indonesia. Kalau misalnya kita dipakai Indonesia, berarti Indonesia aja gitu. Kalau misalnya di rumahnya Sunda, kemungkinan Sunda ya. Nah, kalau ini diharapkan sih dengan bahasa itu anak jadi belajar satu bahasa, belajar baru nanti setelah 7 tahun diberikan bahasa yang lain gitu. Ini tapi kalau tanpa disengaja misalnya mendapatkan informasi dari luar juga itu nggak masalah gitu. Cuman mungkin ibunya lebih memberikan bahasa yang digunakan ibunya. Karena intensitas mungkin lebih banyak di ibu ya. Iya, lebih banyak di ibu sebenarnya. Untuk memilih satu bahasa aja nih, mungkin ibunya kalau memang bahasa ibunya atau istilahnya biasanya memakai bahasa Sunda atau bahasa daerah, ya udah itu aja. Ya, gitu. Tapi bukan menyengajakan kan seperti sekarang mah. Belajar sama bahasa Inggrisnya, misalnya apple gitu kayak gitu. Belum ya untuk usia ini. Iya, sebaiknya enggak. Walaupun sekarang sekolah-sekolah masih ya, saya juga sebenarnya masih ya memberikan bahasa lain gitu. Itu kan lebih ke kemampuan kognisi, sedangkan kognisi nanti bisa dikejar ketika udah 7 tahun anak gitu. Baik. Oke, ada lagi dari Bu Erna. Izin bertanya anak ketiga saya laki-laki, usia 5 tahun 9 bulan. Untuk huruf C dan D tidak jelas, selebihnya lancar. Beda dengan si kakak pertama, usia 4 tahun sudah mahir baca tulis dengan belajar manual. Sebagai orang tua, saya bisa upayakan dan memulai dari mana saja. Terima kasih. Ya, nah itu ya tantangan orang tua. Ketika kita sudah
memiliki beberapa anak, suka membandingkan dengan anak yang lain, padahal kemampuan anak beda. Tadi kayak masuk ke fitrah bakat ya, bahwa tiap anak itu punya keunikan masing-masing gitu. Terus kita juga masih suka selain membandingkan kepada adik kakak, suka membandingkan juga dengan teman-teman seusianya. Padahal itu juga sama, punya keunikan masing-masing gitu, jangan disamakan perkembangannya. Nah, untuk C dan J itu emang hampir mirip ya artikulasinya sebetulnya. Nah, ini boleh diupayakan juga, mungkin untuk yang lain kan berarti jelas ya, selebihnya lancar. Nah, coba aja dengan stimulasi tadi itu ya, meniup, mengunyah juga. Kan kalau di Islam itu harus 30 kali ya? Nah, itu juga sama. Itu selain untuk artikulasi juga, ternyata kemarin saya baru dapat info kalau itu juga pertumbuhan rahang. Kan sekarang banyak ya, ketika gigi bungsu banyak yang kasus dicabut itu ternyata karena perkembangan rahangnya itu kurang maksimal. Jadi harusnya bisa si gigi itu tumbuh dengan sempurna kalau kita biasa mengunyah. Sedangkan sekarang makanan instan banyak sekali ya, termasuk memilah, bubur dan sebagainya kan langsung pelan-pelan, sehingga rahang tidak berkembang, terus bicara jadi tidak jelas karena otot-otot bicaranya tidak terlatih. Oke. Ya. Ada lagi selanjutnya dari Bu Nanda, Bapak Ibu yang merasa belum puas, nggak apa-apa chat lagi aja untuk menanggapi yang sebelumnya, nanti akan dibahas lagi gitu ya. Saya mencakup semuanya. Bu Nanda Dina, Assalamualaikum, saya tertarik dengan yang Ibu sampaikan tentang anak-anak yang mudah uring-uringan. Mungkin dikarenakan ada cara yang salah dari orang tua ketika menangani anak, sehingga menimbulkan luka percaya diri anak. Bagaimana cara membasuh luka pengasuhannya? Nah, ya itu ya tadi ya, kita suka melakukan kesalahan gitu, memberikan menunjukkan suara yang keras gitu. Saya pun masih dalam upaya itu ya, terutama untuk anak pertama, karena Masya Allah tantangan anak pertama itu mungkin karena ilmunya masih kurang, jadi membersamainya kurang baik gitu. Akhirnya keluar kayak tadi uring-uringan, si anak uring-uringan itu mungkin komunikasinya kurang baik, ada yang salah. Yang poin pertama itu meminta maaf. Orang tua suka lupa, atau entah gengsi ya. Setelah melakukan kesalahan, setelah sama-sama tenang, sampaikan maaf kita kalau kita sudah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Jangan lupa komunikasikan pula, apa sih yang kakak mau misalnya. Kakak suka nggak kalau misalnya ibu marah kayak tadi gitu. Pokoknya sampaikan keinginan kita apa, anak kita keinginannya apa, komunikasikan, jangan lupa sampaikan maaf, dan sisanya maksimalkan peran kita gitu. Yang sudah terlewati itu dengan memaafkan, mohon ampun pada Allah. Selanjutnya lakukan peran sesuai perkembangan anak saat itu, tinggal melanjutkan. Oke, baik. Nah, ini dari Bu Menar, mungkin mohon di-share nanti ya Bu ya. Lalu dari Bu Ledia Saifullah nih ada sedikit tanggapan. Anaknya beliau usianya mau 2 tahun dan bahasa sehari-hari bahasa Inggris. Ya udah, berarti itu aja ya, gunakan bahasa Inggris kalau misalnya sehari-hari bahasa Inggris. Oke, baik. Selanjutnya Bu Diah, bagaimana cara mengelola emosi anak di umur 7 tahun yang meluap-luap? Nah, ya. Nih khawatirnya, nah ini perkembangan emosi juga kan masuk ya. Khawatirnya kalau yang 7 tahun meluap-luap itu dia tidak bisa menyampaikan keinginannya apa gitu. Orang tua atau di lingkungannya tidak bisa menangkap maunya dia apa gitu. Ini agak ini sih, masih terlalu luas ya mengelola emosi anak yang berumur 7 tahun. Banyak cara, misalnya lewat bercerita, lewat kegiatan-kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik. Karena ini udah 7 tahun kan, mau masuk tahapan selanjutnya. Mungkin khawatirnya ini ada yang belum tuntas sensor motornya. Biasanya ada terapi-terapi tertentu, mungkin ini bisa dibahas juga nanti besok sama Bu Ina ya, karena besok kita akan membahas lebih jauh tentang terapi. Mungkin ini bisa nih mengelola emosi anak. Ya, betul. Ibu mungkin ya dari untuk Bu Dia ya, jenis terapinya mungkin akan lebih didetailkan besok di materi Bu Ina Priatni yang judulnya adalah rumah sebagai terapi terbaik anak. Seperti itu. Lalu ini mungkin dari Bu Dani, apakah kaitan dengan yang tadi Bu Dani? Sebentar. Saya suka gantian kasih tugas di rumah untuk kedua anak laki-laki saya. Bagaimana mengatasi anak usia 10 dan 12 tahun kalau diberikan tugas kadang ogah-ogahan? Bagaimana supaya anak tetap enjoy pada saat dapat tugas rumah dan emaknya tetap cool, gak emosian? Kalau jawabannya
nggak sesuai. Iya sih, itu tantangannya buat anak sekarang. eh kita kembali ke masa usia segitu, kita dulu gimana ya kalau disuruh-suruh kayak nggak enak juga sih, sama ya. Nah, karena mereka udah punya asik sama dunianya sendiri itu ya, aku pengen baca misalnya, aku pengen nonton dulu bu, aku udah disuruh-suruh gitu. Nah, tantangan juga untuk anak-anak ABG, sebenarnya yang pertama untuk ke anak kita masih di bawah 7 tahun, yang tadi sering melakukan aktivitas bersama. Jadi anak tahu, wah kalau ibu di dapur tuh capek loh masak itu gitu. Jadi ketika anak nanti sudah ABG, ketika ibu di dapur tanpa disuruh udah bu mau dibantu misalnya, atau enggak mencuci piring, libatkan anak gitu. Saya masih memakai banyak piring plastik gitu ya, supaya kalau misalnya itu mau ikut nyuci boleh sok ikut nyuci, dipisahin dulu yang beling-belingnya gitu, mulai dari mencuci yang ringan dulu. Jadi yang 5 tahun juga sudah dilibatkan mencuci piring gitu, walaupun mereka belum terbiasa sih, cuman setidaknya kita menunjukkan nih kalau untuk piring bersih itu, untuk mau makan itu ada proses mencuci piring juga gitu. Nah, mudah-mudahan diharapkan dengan 0 sampai 7 tahun anak dilibatkan itu, ketika sudah ABG itu mereka punya kesadaran sendiri untuk membantu ibunya. Kalau misalnya udah usia segitu masih ogah-ogahan, mungkin bisa bikin kayak bikin jadwal, iya ditempel misalnya. Hari ini tugas si apa gitu, tugas ada ini, kalau tidak dikerjakan apa ininya, sanksinya dia lihat sendiri gitu, kayak misalnya nggak nyapu ya berarti berantakan gitu ininya, nggak usah dikasih sanksi-sanksi yang menjerahkan dia gitu, diberikan terus menerus tanpa. Nah itu ya mungkin mama itu mau gampang kepancing ya, gampang tiba-tiba punya keahlian untuk nge-rap gitu ya, cerewet bukan nama. Nah ini mungkin yang kita harus belajar juga ya, bahwa membersamai anak itu bisa mungkin berbicara dengan baik gitu, lembut gitu kepada anak-anak. Insya Allah bisa sih kalau misalnya terus diingatkan, lama-kelamaan mereka akan mau membantu orang tuanya. Ya, betul. Sedikit tambahan mungkin yang pernah saya dapatkan wawasan mungkinnya tentang usia 10-12 tahun itu, memang secara perlakuan mereka sudah bisa diberikan tanggung jawab, Ibu. Jadi berikan mereka tanggung jawab yang disepakati bersama, aturan-aturan yang memang disepakati bersama, mereka ajak untuk berkomitmen. Lalu mungkin konsekuensi juga, kalau tidak saya pernah dengar, kalau tidak salah saya pernah dengar ada consequential learning, pembelajaran berdasarkan konsekuensi gitu. Jadi ketika betul kata Teknisa tadi, ketika tidak menyapu, konsekuensinya kita lihat berantakan nih, nyaman nggak rumah berantakan, kemudian diberikan pengertian-pengertian seperti itu. Kalau yang sifatnya sanksi mungkin bisa dihindari terlebih dahulu, tetapi diberikan pemahaman bahwa ketika sebab akibat gitu ya, ketika A hasilnya B, kenapa bisa B? Karena A, diberikan kemudian pengertian seperti itu untuk usia-usia 10-12 tahun. Setelahnya dikomunikasikan ya, diskusikan gitu ayah, jadi biar sadar kalau misalnya perilakunya itu kurang baik gitu ya. Baik, itu mungkin tambahan dari saya sedikit. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oh masih ada lah. Dari Bu Isha, bagaimana kalau anak yang seringnya main di rumah dan ketika main di luar rumah ketemu anak-anak lain malah jadi galak Bu sama anak yang lainnya? Oh jadi anak kita sering main di rumah, ketika keluar jadi galak. Oh. Sosial mungkin di sisi sosialnya. Ini usianya berapa Bu? Bu Isha mungkin boleh dicek lagi usianya berapa sebelum ke Bu Nur Hayati. 2 tahun. Oh iya. Iya, sebenarnya 2 tahun itu memang belum ada sosialisasi keluar. Jadi di rumah dulu aja, perbanyak dengan ayah bunda dan adik kakak, kalau ada adik kakak ya. Kayak alami gitu ya di PAUD. Jadi selama ini gambaran orang tua itu PAUD itu sekolah untuk anak 3 sampai 5 tahun. Nah, TK itu 5 sampai 7 tahun. Nah, itu tuh salah. PAUD itu lembaga untuk pendampingan gitu ya, fasilitas untuk 0 sampai 7. Anak usia dini itu 0 sampai 7. Tapi mereka nggak harus disekolahkan gitu. Karena ketika umur segitu kan menirunya sedang tinggi-tingginya. Khawatirnya mereka membawa dampak buruk dari luar ke dalam rumah. Baiknya untuk 2 tahun sih sebaiknya nggak keluar dulu Bu. Masih di dalam rumah aja gitu. Nah, tapi kalau galak kayak gitu kan berarti respon ininya ya, respon si anaknya. Gak usah di luar dulu, mending di dalam rumah aja. Selanjutnya Bu Nur Hayati, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Bu Isha.
Apakah ada dampaknya jika di masa lalu saya kurang membersamai anak saya, kemudian sekarang saya sekolahkan di boarding, bagaimana kiat memperbaikinya usia anak saya 15 tahun? Nah, kalau ini memang ya seperti yang saya sudah dapatkan, kalau saya baca-baca kayak dari Bunda Heli Risman, terus Ustadz Aad juga, bahwa ini masuk boardingnya berarti usia berapa ya? Masuk boardingnya usia berapa, Bu ya? Sekarang usia 15, sejak masuk boardingnya 12. 12. Berarti usia SD ya, SD masuk SMP. Cukup sih ya usia segitu untuk boarding itu. Cuman kalau misalnya kurang bersamai anak, khawatirnya ada yang belum terpenuhi gitu. Asalkan dia sudah keinginan dirinya untuk boarding, saya rasa tidak masalah. Lakukan aja bonding-bonding melalui misalnya berkirim surat, atau misalnya komunikasinya harus tetap jalan sama anak ya Bu ya. Itu mungkin salah satu cara untuk memperkuat ikatan saat ini gitu. Karena 15 tahun berarti ya kalau misalnya anak laki-laki kan harus dekat ke ayah, kalau perempuan harus dekat ke ibu gitu. Ada tahapan-tahapan perkembangannya. Oke. Ini ada tanggapan dari Bu Erna untuk yang sebentar saya coba review ke atas. Bu Erna itu sebelumnya bertanya tentang huruf C dan J. Belinya lancar karena ya mungkin di usia beliau membandingkan, Bu Erna ini membandingkan ketika kakaknya usia 4 tahun sudah mahir, sedangkan anaknya yang ketiga usia 5 tahun 9 bulan agak kesulitan di C dan J. Tanggapannya adalah secara tidak langsung ini jadi tampak membandingkan ya. Saya sepakat saat anak masuk sekolah sebaiknya sudah bisa baca tulis agar tidak tertinggal. Sebelumnya di bawah rahang agak bengkak. Maksimalkan menunya. Terima kasih. Nah, berarti kalau agak bawah rahang agak bengkak, boleh Ibu mungkin konsultasikannya ke psikolog perkembangan biar tahu terapi apa yang kira-kira yang baik untuk anaknya, karena mungkin masalah tiap anak kan berbeda ya. Sama kayak anak saya yang ketiga, dulu itu ketika sebenarnya kemampuan itu sudah bisa kemampuan mulut itu sudah bisa dicek ketika anak menyusu. Jadi pertama kali menyusu itu apakah si anak bisa menyusu dengan baik ke ibunya gitu ya. Nah, anak yang ketiga itu saya nggak bisa Bu. Memang itu mempengaruhi ke perkembangan bicaranya agak lambat. Nah, dari situ kita mulai bisa telusuri, mungkin kemarin emang belum kuat si otot-otot di mulutnya. Terus tapi di rumah seperti yang saya coba tadi, meniup, menyedot atau nggak sama dikasih pijatan pakai sikat gigi itu, dan alhamdulillah setelah waktunya bisa langsung rewet. Jadi insya Allah boleh dikonsultasikan aja ke sekolah perkembangan ya biar dilihat masalah apa gitu yang ada di anaknya. Ya, selanjutnya dari Bu Mika. Anak saya sekarang usianya 7 tahun. Karena itu bahasanya dan perkataan sedang usil ke setiap orang, mau ke temannya, mau ke orang yang lebih tua. Sudah dikasih tahu oleh saya sebagai orang tua, tapi tetap saja mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Contohnya, kemarin ada temannya jatuh, anak saya bilang, makanya jangan jadi anak sombong, jadi jatuh. Ya. Ini sharing mungkin ya. Saya kadang suka lucu sama anak 0,7 ya, kalau misalnya kita lihat, perhatikan dengan baik, jangan-jangan selama ini dia meniru kita gitu. Soalnya saya juga suka lihat anak misalnya menasihati kakaknya, hati-hati, gak boleh itu tajam gitu. Saya ke kakaknya memegang gunting, nggak apa-apa, aku udah bisa gitu. Karena si anak tuh sering diingatkan sama orang tua untuk berhati-hati kalau gunting itu tajam gitu. Nah, mungkin ini jadi introspeksi ya untuk orang tua ketika anak itu saya bukannya, jadi jangan menyalahkan orang lain dulu, tapi fokuskan pada diri kita dulu, jangan-jangan saya gitu. Lalu kita mulai memperbaiki gitu. Nah, kalau misalnya bukan, coba lihat apakah di lingkungannya ada yang seperti itu, atau misalnya teman-temannya ada seperti itu, karena si anak itu meniru yang buat dia nyaman, dia dilakukan gitu, otomatis saja gitu. Kayaknya peniru ulung lah gitu. Nah, terus mungkin itu ya, seperti itu ya. Peniru ya, berarti ya penting untuk memperhatikan lingkungan ya. Lingkungan di rumah, atau kemudian lingkungan di luar, atau bahkan kita sendiri sebagai orang tua, sebagai anak person terdekat dengan anak kita untuk menjadi teladan yang baik bagi kita seperti itu.
Oke, ada respon dari Bu Yasmin. Jazakallah teknisnya sharingnya, Masya Allah dapat ilmu banyak. Alhamdulillah, nuhun Bu Yasmin. Bu Nanda Dina, jazakallah sharing dan jawaban pertanyaannya. Semoga berkah ilmunya dan menjadi amal soleh dinilai di hadapan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mangga masih ada lagi kah Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Betul sekali memang persoalan-persoalan teknis ya, teknis yang kemudian menjadikan orang tua mungkin itu mengetahui lebih lanjut lebih dalam gitu ya. Oh, Bu Wisha, webinar ini ada absennya. Sebetulnya ini tercatat di administrasi ya, Bu Wisha. Mungkin nanti saya bisa akses ke administrasi, maksudnya ke admin dari pusat di Google Meet ini gitu, dengan akun yang sudah kami miliki. Oh gitu, nggak apa-apa Bu Yanti. Mungkin barangkali Bu Yanti mau bertanya atau ada siapapun dari rekan guru di Paucika yang mau bertanya boleh. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kita masih punya, kalau menghabiskan waktu sampai pukul 11, kita masih punya 25 menit untuk berdiskusi. Mungkin lebih ke pengalaman lagi nih dari Teh Nisa selama menjalani anak-anak kemudian yang anak usia dini lah karena seperti itu ya. Paling umum masalah yang muncul apa Teh? Yang paling sering Teh Nisa hadapi di usia anak-anak usia dini seperti ini? Sekarang tuh lebih ya kayak tadi, kayak telat bicara, itu sering banget. Berarti kan udah jelas ya fenomena ini. Jadi kita itu diiniin sama bisnis bahwa makanan tuh harus bubur, padahal enggak gitu. Jadi ini mah gimana cerdasnya orang tua mencari ilmu bahwa makanan bayi itu nggak cuma bubur aja. Selama ini kan di iklan hanya ada bubur bayi gitu. Jadi 6 bulan tuh berarti MPASI-nya harus bubur bayi, padahal tidak gitu. Ketika kita mencari ternyata adalah baby-led weaning itu. Oh berarti ternyata hasilnya memang lebih baik gitu. Terus ada juga bahasa. Nah, karena anak sekarang banyak sejak udah bisa berjalan, anak keluar terus meniru, keluar bahasa-bahasa yang kurang baik gitu. Nah, itu mungkin teladan orang tua tadi, dan banyak orang tua biasanya seperti itu, orang tua yang abai gitu. Jadi menganggap bahwa anak itu bisa tumbuh dengan sendirinya, bisa berkembang dengan sendirinya. Padahal ada ilmu-ilmu yang harus kita miliki agar anak bertumbuh berkembang optimal. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dari Bu Tani, bagaimana memberi pengertian bagi adik yang usia 5 tahun yang selalu ingin ikuti kakaknya, baik bermain maupun kegiatan lainnya, tapi kakaknya 9 tahun mulai ingin punya privasi, jadinya malah berantem. Nah, mungkin ini karena jaraknya cukup jauh ya, 4 tahun ya. Apalagi kalau misalnya gendernya beda, laki-laki dan perempuan, biasanya kan kebutuhannya beda gitu ya. Untuk 9 tahun udah senang main di luar, apalagi kalau kakaknya laki-laki, pengennya lebih banyak main di luar. Sedangkan yang lebih kecil belum boleh keluar, misalnya khawatir keamanan gitu. Sama-sama perempuan katanya. Sama-sama perempuan. 5 dan 9 tahun ini sama-sama perempuan. Ya. Ini yang harus diberikan pengertian itu kakaknya juga. Soalnya jadi lakukan kegiatan, berikan kegiatan yang bisa mengikatkan mereka, Bu. Jadi ini ya, yang saya alami ketika si kakak punya adik, kita sering memarahi kakaknya. Kakaknya megang adik itu boleh bahaya atau apa. Jadi lebih ke penyampaian kita mengingatkan kakak bahwa adik itu ini bahaya loh kalau dipegang gitu, bahaya loh kalau digendong gitu. Karena kita membuat terkejut, jadi yang ada si kakak tuh kesel gitu, diikut-ikutin sama adiknya, kesel gitu kalau misalnya si adiknya pengen bareng. Padahal kan idealnya kakak adik itu bermain bersama ya. Nah, jadi untuk yang 0 sampai 7 atau misalnya belum punya adik, belum lahir adik, ini bisa diingatkan ya kalau misalnya lahir adik, kakak jangan sampai diabaikan, terus berikan pengertiannya dengan baik-baik untuk menjaga adiknya. Berikan pengertian juga kalau kakak ini punya peranan untuk menjaga adik. Adik juga punya peranan untuk menjaga atau menghargai kebutuhan kakak. Seperti itu mungkin ya. Ya, itu Ibu mungkin teknisnya mungkin bisa dicoba dengan gaya masing-masing ya. Iya. Poin utamanya adalah ya mungkin ini itu. Kebutuhannya beda ya, jadi makanya sih
si kakaknya nggak mau diikut-ikutin adiknya, kayak yang ribet gitu ya. Mungkin dulu juga jangan-jangan kayak gitu lagi. Ada lagi dari Bu Nani, untuk anak yang sering berkelahi dengan kakaknya harus seperti apa ya ketika dinasihati malah menjadi victim dan mengamuk. Ya, itu juga sering terjadi ya di antara kakak dan adik nih. Gimana teh? Sebenarnya kalau kayak berkelahi itu kayak ini ya, seninya katanya, seninya kalau adik kakak, kalau sibling itu ada berkelahinya gitu, tapi ini jenis berkelahinya dan kita menjadi dirinya selalu merasa yang paling korban lah walaupun kakak gitu. Gimana? Nah kalau kayak gitu ya mungkin ibu bisa menyampaikan lewat kisah-kisah atau memberikan pengertian bagaimana harusnya kakak adik itu, berikan juga kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Kalau misalnya kayak tadi mencuci piring masing-masing, si kakak mencuci piring, si adik nyapu, nah sekarang coba berkolaborasi gitu, atau membersihkan mobil, atau nggak menyikat WC, dilakukan bersama-sama gitu, jadi tumbuh kelekatan antara kakak dan adik. Nah biasanya kan ketika dilakukan dengan asyik, mulai menyadari, oh kakak saya tuh menyenangkan, adik saya menyenangkan gitu, seperti itu mungkin ya. Kolaborasi ya? Iya, kolaborasi. Mereka yang asalnya mungkin sering berkelahi karena kemudian saling salah menyalahkan. Ya, kalau paling victim itu berarti kan merasa dirinya yang jadi korban gitu ya. Memang perlu ada bonding lebih ya untuk kemudian dibangun antara adik dan kakak melalui kegiatan-kegiatan kolaboratif. Ada respon dari Ledontes TV. Terima kasih untuk ilmunya, ternyata bukan hanya anak, orang tua pun untuk belajar. Betul sekali Bu, kita belajar sampai liang lahat ya Bu ya, sampai kita memang sudah meninggal, katakanlah seperti itu. Termasuk saya di sini banyak belajar juga nih dari ibu-ibu semua, dari Teh Nisa, untuk kemudian kalau udah punya anak, insya Allah harus bisa lebih baik dalam mendidik. Selanjutnya dari Ibu Sani, Dokter terima kasih apresiasinya. Lalu dari Bu Tabaha, bagaimana? Nah ini baru pertanyaan nih, bagaimana untuk terus melatih kemandirian anak? Usia anak sekarang udah 12 tahun, sudah balik kemandirian. Hampir sama ya, tadi sama yang sebelumnya. Berarti kemandirian, mungkin ini juga fenomena ya. Banyak anak-anak yang masih disuruh-suruh umur segini, belum mandi sampai siang gitu, belum makan pun harus disediakan misalnya. Ini kita kembali lagi ke 0 sampai 7 tahun. Apakah kita sudah memperlakukan anak dengan baik, sudah melatih kemandiriannya? Dalam kaitan ini, anak dilibatkan lewat bermain ya. Misalnya kayak makan, tidak selalu disiapkan, terus berpakaian juga tadi kan masuk ke melatih perkembangan kemandirian ya. Pakaian, anak sudah memilih sendiri, sudah memakai baju sendiri. Jadi ketika 0 sampai 7 kita sudah mulai melatih, insya Allah usia 12 sudah terbiasa. Kalau misalnya belum bisa, ya itu tadi ya, kita tetap meminta maaf kepada anak kalau jika misalnya maaf nak, jika ibu belum membersamai masa kecil dengan baik, ibu mohon maaf gitu. Terus selanjutnya tetap misalnya kamu jangan bosan ya kalau misalnya ibu terus mengingatkan, karena misalnya manusia yang baik itu seperti apa kita ceritakan gitu ya. Sebaiknya 12 tahun itu adik itu harus sudah bisa ambil makan sendiri, terus mandi nggak usah disuruh-suruh gitu. Kalau misalnya ada yang kotor, udah mulai bisa membersihkan lingkungannya gitu. Nah, tidak apa-apa ibu untuk terus mengingatkan agar anak terus bisa mandiri gitu ya. Oke, baik, terima kasih Tanita. Selanjutnya juga ada apresiasi dari Bu Nani untuk jawabannya. Setelah jawabannya terjawab, pertanyaannya terjawab maksudnya. Lalu ada dari Pak Denny. Nah ini Bapak pertama nih yang bertanya, alhamdulillah ya, ada juga Bapak di antara para peserta semua. Izin bertanya Bu, Pak, melihat Bu Tema asyik membersamai anak di rumah. Memang kami orang tua senang bersama anak di rumah, tetapi anak justru lebih senang main di luar bersama kawan-kawannya. Bagaimana solusinya? Nah ini juga ya tantangannya ketika orang tua tidak bisa mengkondisikan anak untuk tetap di rumah. Memang usianya mungkin ya saat itu dia sudah mulai pengen sosialis sama teman-teman itu pokoknya lebih menarik dibanding orang tuanya di rumah. Nah saran saya itu tadi berikan kegiatan yang
anak itu ternyata di luar itu lebih asyik ya gitu, di rumah itu lebih asik ya gitu daripada bermain di luar gitu. Oh ternyata sama ayah bunda juga lebih sama asiknya ya, sama kayak main dengan teman-teman gitu. Karena untuk kondisi saat ini mungkin yang dikhawatirkan ketika keluar rumah kan efeknya ya, efek dari COVID-19 itu gitu. Sedangkan sekarang sudah mulai banyak juga anak-anak yang bermain di luar gitu. Saya sih tetap memberikan mangga, misalnya ketika adik boleh main keluar, tapi dikasih batasan waktu, misalnya cukup 1 jam saja dari jam berapa sampai jam berapa. Atau misalnya kita punya halaman, kawan-kawannya yang di rumah kita, gitu, dibawa ke rumah kita. Jadi kita bisa mendampingi teman-temannya juga bersama kita gitu. Kalau misalnya kita khawatir misalnya ada dampak buruk dari luar. Kalau misalnya lebih baik lagi kalau tetap dikondisikan di dalam rumah tanpa harus keluar gitu. Iya, mungkin boleh tahu Pak, anaknya berapa ya yang sering main keluar rumah ini? Usianya 7 tahun. 7 tahun ya, udah mulai 7, udah mulai main keluar. Sudah kasih batasan waktu aja Pak. Terus misalnya batasan waktu jam 9 sampai jam 10, tapi terus jaraknya juga cuma sampai ke rumah si A ya, misalnya gitu, jangan terlalu jauh. Setelah itu lakukan komunikasi juga tadi di luar main apa, sama siapa, dapat apa aja di luar gitu. Dan sampaikan juga bahwa kondisi sekarang lebih baik kita ada di dalam rumah. Ya, tambahan sedikit, memang yang menjadi penting adalah seperti yang kemarin saya sempat juga sedikit berkomentar tentang anak yang lebih sering main di rumah, gimana caranya agar mereka nyaman di rumah sendiri, libatkan atau tanyakan, mungkin ya lebih ketanyakan, adik-adik sudah belajar, udah di luar sudah berkegiatan apa saja, sehingga mereka mau bercerita kepada orang rumah. Nah dengan itu ada timbul kenyamanan mungkin ya, dan sedikit demi sedikit barangkali menjadi seimbang. Bukan berarti kemudian anak di rumah terus juga gitu ya, tetapi menjadi seimbang. Di luar mereka bermain, di rumah pun mereka memberikan perhatian kepada lingkungan rumah gitu, dengan kakaknya, adiknya, ayah ibunya, atau lingkungan secara umum, secara khusus di rumah. Dan kemudian mereka pun menjadi peduli dengan adanya rumah. Bukan rumah itu hanya sekedar singgah dan kemudian pergi lagi. Oke, ada lagi kah? Ada dari Bu Nanda. Usia anak ketiga 5 tahun, jarak usia dengan 2 kakaknya 7 dan 8 tahun. Berarti bedanya 2-3 tahunan ya, ada yang 7, ada yang 8 tahun. Dan nanti kelas 1 dan jarak usianya 7-8 tahun, berarti cukup jauh ya. Yang satu ada SMP dan yang satu ada SMP kelas 1 dan satu lagi ada SMP kelas 2. Oh ya, 3 berarti ya. Betul. Positifnya karena kedua kakaknya pelajar hafiz Quran, ketika sesi ngaji dan murojaah, anak ketiga keikutan. Tapi ada kalanya ngobrol hal lain, karena tentang usia yang jauh, anak ketiga jadi kebawa pembicaraan remaja yang merupakan bukan usianya. Jadi terlihat dewasa dari usianya. Bagaimana solusinya? Padahal bonding kakak adik demikian kuat. Nah ini mungkin jadi keunikan anak-anak kita dari situ, dia sudah mendapatkan informasi lebih gitu. Mungkin bisa dikomunikasikan untuk kakak-kakaknya, misalnya ngobrol hal yang tidak bisa didengarkan oleh adiknya itu tidak pada saat ada adiknya, misalnya kalau adiknya sedang tidur atau sedang ada di mana gitu. Jadi khawatirnya jadi tahu informasi yang tidak boleh diketahui anak umur seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya pun sudah tahu, ya nggak masalah Bu, sampaikan saja melalui bahasanya bahwa yang berkaitan dengan informasi tersebut. Tapi ya itu tadi ya, ke anak yang 5 tahun juga disampaikan kalau misalnya tidak semua hal dari kakaknya boleh ikut campur gitu, karena usianya sudah berbeda gitu mungkin ya. Jadi kegiatannya harus disesuaikan antara usia yang 5 sama SMP tadi ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Kita masih punya mungkin 5 menit lagi ya. 1 atau 2 pertanyaan boleh sebelum kita tutup. Karena kurang lebih 10 menit lagi akan masuk ke pukul 11, di mana memang kita sudah menargetkan kegiatan kita di sesi ketiga. Webinar series day ketiga ini sudah pukul 11 kita selesaikan. Mangga, Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah cukup antusias ya hari ini, banyak sekali yang bertanya.
Karena memang betul sekali ini pembahasannya banyak sekali yang teknis, yang betul-betul dialami oleh ayah bunda semua di rumah masing-masing bersama anak-anaknya. Dan rupanya memang tepat ya ketika Tenisa adalah praktisi yang mungkin menghadapi beberapa kasus yang Bapak Ibu tanyakan itu sudah dialami, sehingga mudah-mudahan jawabannya tidak hanya berdasarkan teori tetapi juga berdasarkan pengalaman. Baik, masih ada. Saya mungkin berikan waktu 1 menit lagi untuk kesempatan bertanya. Jika tidak ada, kami akan tutup pertemuan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Nanda untuk responnya. Nah, masih ada pertanyaan dari Bu Munjiati. Bagaimana cara menyemangati anak agar mau bermain sama kakaknya yang ABK, yang 6 tahun suka gak mau bersama kakaknya karena kurang seru. Kakaknya belum bisa bicara. Nah, ini konteks ABK. Mungkin nanti ya bisa ditanyakan kembali di webinar besok ya. Ya, mungkin begitu Bu Muji. Besok ada satu webinar lagi, hari terakhir, yaitu mengenai terapi, rumah sebagai terapi terbaik anak, yang memang secara khusus, tapi walaupun begitu, siapapun boleh ikut ya, untuk momen menambah wawasan, terutama orang tua yang memang memiliki anak inklusi. Besok memang pembahasannya oleh Bu Ina ini akan sedikit banyaknya cukup membahas anak-anak berkebutuhan khusus dan inklusi, tetapi siapapun sekali lagi Bapak Ibu yang memang artinya begini, karena anak-anak inklusi dan ABK juga berinteraksi dengan anak-anak reguler, maka saya pikir semua perlu tahu. Jadi saya mengharapkan kita semua tetap bisa ikut hadir dalam materi besok, webinar hari keempat, dengan konteks utamanya memang rumah sebagai terapi terbaik bagi anak, dengan materi yang akan cukup banyak membahas anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau ini juga mungkin ya peran orang tua bisa ya, ayah bunda, jadi mainnya tuh bersama kakak, adik, dan ayah bundanya terlibat di situ gitu. Jadi adiknya nggak merasa, oh aku mainnya sama kakak yang belum bisa bicara sih gitu. Jadi mainnya bertiga atau berempat bersama yang sama-sama ayah bundanya gitu. Jadi ayah bunda tetap mendampingi. Betul sekali. Ada lagi Bapak Ibu mungkin satu pertanyaan lagi. Nah, kasus ini juga mungkin kayak ini ya, banyak anak yang nggak mau main dengan ABK karena merasa, dia mah kok nggak sama kita gitu, malah terheran-heran kenapa sih anak itu begini gitu, sehingga akhirnya jadi malah timbul merendahkan gitu ya. Nah, di sini juga salah satu tantangan untuk orang tua gitu, mengkomunikasikan kepada anak-anak kita yang lain, kepada keluarga kita yang lain, bahwa yang ABK pun sama-sama harus membutuhkan perilaku yang sama gitu. Baik, ada lagi terakhir mungkin Bu ya. Mohon tipsnya agar sebagai ibu dapat mudah meninggalkan rasa lelah atau stres supaya bisa maksimal dan sepenuh hati membersamai anak. Nah, kalau ini biasanya rasa lelah atau stres itu biasanya hilang kalau kita melakukan hobi apa yang kita sukai. Dalam artian di sini saya suka menulis. Nah, saya punya pengalaman gini ya. Di awal pernikahan saya, terus punya anak pertama, saya sampai lupa hobi saya yang dulu pas ketika sendiri itu tidak dikerjakan lagi gitu. Saya mudah stres, saya mudah lelah, saya mudah marah anak saya gitu. Pelampiasannya itu ke anak kan biasanya. Nah, dari situ saya mulai menata lagi. Oh, ternyata saya meninggalkan hobi saya yang menyenangkan untuk saya itu menulis dan membaca. Akhirnya saya mulai menata lagi kegiatan saya, jadwal harian saya. Saya harus mengalokasikan waktu untuk menulis dan membaca. Alhamdulillah ketika saya kembali melakukan hobi saya, level stres itu dan lelah itu berkurang, Bu. Nah, sekarang Ibu mungkin mulai bisa mencari hobi saya itu apa ya, kegiatan apa yang membuat saya senang, yang membuat pikiran saya hilang lelah sama stresnya. Dan yang kedua, jangan lupa curhat terbaik itu kan kepada Allah ya Bu ya. Dekatkan diri kita kepada Allah, jangan lupa untuk memohon ampun. Lakukan komunikasi saat sebelum subuh.
Coba seperti itu. Saya pun itu masih mulai ini ya, karena ternyata keluhan ibu-ibu tuh susah bangun, ternyata tidurnya malam susah bangun gitu. Nah itu komunikasi efektif, setidaknya luangkan waktu sebelum subuh untuk curhat pada Allah gitu ya. Cukup ya. Baik, Bapak Ibu, ini yang menjadi penutup mungkin ya pertanyaan dari Bu Nara. Kemudian satu informasi terakhir, saya lupa tadi bahwa Nisa juga penulis. Nah ini tadi saya lupa nggak menyampaikan ini, bahwa Nisa juga adalah seorang penulis dan buku-bukunya sudah ada 5, berupa kebanyakan antologi cerpen ya Teh ya. Buku yang kali terbitkan itu dari buku Ibu Bahagia, Pelangi Cinta Anak Muslim, Menjajah Cahaya, Unforgettable Memories, dan Rumah. Ini kalau ingin beli Teh di mana? Bisa dapat saya juga. Langsung aja japri ya. Ini sekali lagi nomornya bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, atau mau difoto, mau dicatat langsung sosial medianya. Barangkali juga ada istilahnya ingin berkonsultasi lebih, maka bisa melalui telepon atau WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar. Nah, terus untuk itu juga bisa dengan menemukan komunitas. Oh iya, komunitas juga bagus, Bapak Ibu. Iya, nah di komunitas itu ketika kita bertemu ya dengan ibu-ibu yang punya pengalaman sama, yang punya keluhan yang sama, biasanya level stresnya berkurang. Selama ini mungkin kita merasa kita ketika sendiri di rumah ya, merasa kita tuh paling paling capek, paling lelah. Nah, ketika ketemu keluar, ternyata di luar masih banyak yang lebih lelah dari kita gitu, tapi masih bisa lebih berkembang. Artinya level syukur kita jadi bertambah kan ketika kita bertemu banyak orang gitu. Nah, juga dengan berbagi sharing dengan sesama ibu misalnya. Sekarang kan udah banyak banget ya komunitas-komunitas yang tanpa kita ketemu langsung pun lewat media sosial pun sudah cukup membantu kita untuk menemukan jalan-jalan keluar gitu, jalan keluar dari kesulitan kita. Seperti itu. Saling support lah gitu ya. Support kita. Ya, Bapak Ibu, saya kira sudah kita sampai di penghujung acara, bahwa materi webinar series ketiga dengan tema asyiknya membersamai anak di rumah kita cukupkan sampai sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Nisa telah menjadi narasumber, berbagi ya, dan kemudian istilahnya kita berdialog, diskusi persoalan-persoalan yang ada di masing-masing rumah tangga, terutama kepada anak-anak kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang berpartisipasi hari ini, kemudian menyempatkan waktunya, tenaganya, pikirannya, menginvestasikan segalanya untuk bisa ikut materi ini 2 jam. Dengan tujuan apa sebetulnya? Tujuannya adalah memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita, khususnya selama pandemi ini. Tentu secara umumnya, kapanpun waktunya, bagi anak-anak kita harus tetap diberikan pendidikan terbaik. Saya kira cukup. Sekali lagi mungkin sedikit informasi bahwa besok tetap akan dilaksanakan hari keempat atau hari terakhir dari webinar series dengan rumah yang menyenangkan dan rumah yang menghadapkan, dan khususnya adalah rumah sebagai terapi terbaik bagi anak. Kami mengundang semua peserta yang hadir hari ini, juga bagi mereka yang belum berkenan atau belum diberikan waktu atau kesempatan untuk hadir, mudah-mudahan besok dapat turut hadir di kegiatan kita. Alhamdulillah sudah ada 50 peserta untuk hari ini, mudah-mudahan besok bisa lebih banyak lagi. Betul Bu Nanda, rekaman webinar ini apakah akan diupload di YouTube? Ya betul, terima kasih, nanti akan diupload untuk kemudian dipahami lebih lanjut. Mohon maaf yang kemarin juga sedang proses editing dulu, yang kemarin materi home education, home sweet home, yang disampaikan Bu Erna sedang diedit karena rupanya terlalu panjang, jadi akan dipotong terlebih dahulu, lalu diupload ke YouTube. Yang ini pun sama, insya Allah akan diupload ke YouTube. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hafiz sebagai moderator undur diri bersama Nisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.